waktu al-ifadah min Arafat wa Muzdalifah. Waktu kita bertolak dari Arafah, selesai melaksanakan ibadah wukuf. Waktu kita bertolak dari Muzdalifah, selesai kita melaksanakan ibadah mabit. Kapan waktunya? Karena ini ibadah muakkatah yang ditetapkan waktunya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang-orang jahiliyah dahulu wukuf di Arafah. Hatta idza kanat asy-syamsu ala ru'usil jibal, ketika matahari itu sudah berada di puncak gunung, berarti sebelum terbenam. Sebelum apa? Terbenam. Ka'annaha al-amaim ala ru'usir rijal dafa'u, seperti imamah, seperti sorban yang ada di kepala orang, posisi matahari itu, barulah orang-orang jahiliyah itu bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Jadi mereka keluar sebelum tiba waktunya. Ini cara haji jahiliyah, karena haji mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa adzim fin nasi bil hajj. Fadafa'u, mereka bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisihi cara jahiliyah. Maka itu sebabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi punya kitab Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantaranya para jamaah. Jahiliyah tidak mau wukuf di Arafah, tidak mau keluar dari tanah haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Muzdalifah, dari tanah haram menuju Arafah. Di sini orang-orang jahiliyah, mereka kalau keluar dari Arafah di saat matahari di atas gunung belum terbenam, maka fa'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-daf'ata min Arafah hatta gharabatis syamsu. Nabi mengundurkan keluar dari Arafah itu sampai terbenam matahari. Ini diantara al-masail, perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Berarti musyrikun atau orang-orang jahiliyah wukufnya sampai apa? Ya sampai sore. Ya bukan sampai maghrib. Kita katakan ya palinglah jam 5 ya, kurang lebih ya. Sekitar jam 5 keluar mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau. Harus terbenam matahari, harus tiba waktu maghrib. Baik. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawai, dan ada tambahan, "Tsumma waqafa bil Muzdalifati wa shalla al-fajr bi ghalasin." Kemudian Nabi wukuf di Muzdalifah, nginap. Kemudian salat subuh di waktu ghalas. Ghalas yaitu akhir malam yang gelap. Ya, kemudian muncul fajar shadiq. Hatta idza asfara kull syai'. Selesai salat subuh, terang segala sesuatu. Terang. Wa kana fil waqtil akhar dafa'. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fil waqtil akhiri dafa'. Akhir-akhir mau terbit matahari itu, di sana Nabi keluar dari mana? Muzdalifah. Berarti ini dia cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Arafah terbenam matahari. Dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Ini dia keterangannya. Ya, keluar dari Arafah setelah terbenam matahari. Keluar dari Muzdalifah sebelum terbit matahari pagi Lebaran. Baik.
Wa hadha hasanul isnad, sanadnya bagus. Wa fi hadits Jabir bin Abdullah at-tawil. Ini dalam Sahih Muslim. Ingat, hadis Jabir bin Abdullah ini adalah umdah dalam masalah haji. Ya, pokok yang menerangkan urusan haji. Hadis siapa? Jabir bin Abdullah. Ada salah satu masyayikh membukukan faedah fikih dari hadis Jabir, ada sampai 300 faedah. Hadis Jabir tok. Ya, memang hadisnya agak panjang. Disebutkan dalam hadis Jabir ini, qala fihi falam yazal waqifan ya'ni bi Arafah hatta gharabat asy-syams. Nabi tetap wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Wa dhahabat as-sufratu qalilan hatta ghabal qursu. Hilang kuning-kuningnya sampai terbenam lingkaran atau bundaran matahari, piringan matahari itu. Nah, setelah terbenam, ardafa Usamah khalfahu, diboncenglah Usamah ibn Zaid. Ya, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Usamah. Kemudian anaknya paling dicintai lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shanaqa lil qaswa'iz zimam. Nabi pun berangkat dari mana? Terbenam matahari. Dia bonceng siapa? Usamah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tarik tali ontanya, ya, tarik ke bawah. Bagaimana ditarik? Al-qaswa' nama ontanya. Hatta inna ra'saha, sampai kepalanya unta itu ditarik keras, la yusibu mawrika rahlihi, sampai ya kepalanya unta ini sampai ke tempat kaki. Ditarik benar, karena unta kan tinggi. Nah, ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai dia apa? Menunduk. Ya, dan ingat kakinya boleh begini. Ya, ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu ditarik, akhirnya apa? Unta ini tidak bisa lari, karena ingat, unta Nabi itu kencang larinya. Tapi pernah satu ketika kalah dengan unta Badui. Oh, orang-orang merasa kecewa. Ya Rasulullah, kok bisa kalah untamu ini, katanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haqqun 'ala Allah. Satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, ma rafa'a syai'an illa ya asqata aw khadhalahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap Allah mengangkat sesuatu, pasti dia akan jatuh juga. Ini kaidah sudah nih para jemaah. Kita sudah sampai pada puncaknya akan turun. Ya, kita manusia nih kalau sudah 40 puncaknya, setelah itu mulai itu turun. Pasti sudah itu. Ya. Orang sudah sampai puncak bisnisnya, ya tunggu turun lagi. Biasa sudah itu para jamaah. Ya, biasa itu. Sudah sunnatullah. Nah, karena unta ini ditarik kepalanya sampai hampir mengenai posisi kaki, ditarik benar oleh Nabi SAW supaya tidak apalah lari. Wa yaqulu biyadihi al-yumna, dengan tangan kanan Nabi SAW seperti ini. Orang Arab para jamaah kalau nyuruh pelan itu begini. Syuya, sebentar. Atau apa? Pelan-pelan. As-sakinah, as-sakinah, kata Nabi. Ya, ayuhan nas, as-sakinah, as-sakinah. Tenang, tenang, jangan terlalu cepat-cepat mau keluar dari mana? Arafah menuju Muzdalifah. Tenang. Kullama atta hablan minal hibal arkhalaha qalilan hatta tas'ada hatta atal Muzdalifah. Setiap kali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalur pejalan, ini hablan, ya, hablul musyah namanya. Setiap kali Nabi ya menemui habl, yaitu jalur pejalan kaki, diundurkan sedikit tali onta ini supaya bisa naik. Ya, karena Muzdalifah ini pegunungan para jamaah. Sampailah Nabi ke Muzdalifah, karena jarak antara Arafah dengan Muzdalifah tidak terlalu jauh. Jadi Mina dulu,
Di Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Dari Mekah Arafah paling jauh. Ya. Jadi begitu dari Mekah, Mina tanggal 8. Kemudian tanggal 9 dari Mina langsung meloncat ke mana? Ke Arafah. Malam tanggal 10 dari Arafah pindah ke Muzdalifah. Pagi tanggal 10 dari Muzdalifah pindah lagi ke Mina. Nah, ini dia. Fasalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Muzdalifah, akhirnya azan. Di sana beliau salat maghrib dan isya. Maka para jamaah haji, ya, jangan salat maghrib isya di Arafah. Ini banyak ini jamaah haji kita doh. Ini bekah pecat kita mana? Ini tepaya bareh mana? Bukan begitu aturannya. Hatta telat karena memang sistem taraddudi ini kan tidak sekali angkut semuanya. Ya, satu mobil mutar, satu maktab dikasih 2 mobil, 3 mobil. Itu yang mutar terus. Ya, ada yang kerangkut sampai jam 12 malam. Nah, kalau sampai seperti itu baru boleh. Ya, kalau sampai seperti itu jam 12 dia terangkut dari Arafah, ya mau tidak mau mesti dia sholat maghrib isya di mana? Di Arafah. Tapi kalau begitu isya dia terangkut, dia sabar, dia sholat isya nanti di mana? Di Muzdalifah, tidak ada masalah. Ya, dengan satu azan 2 iqamah. Ingat, masing-masing punya hak. Mina tanggal 8 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Arafah tanggal 9 hanya 2 waktu, Zuhur dan Asar. Nah, Muzdalifah punya 3 waktu, Maghrib, Isya, Subuh. Maghrib, Isya, Subuh. Baik. Satu azan 2 iqamat. Dan ini sunnahnya setiap jamak. Setiap jamak satu azan 2 kali iqamah. Misalkan hujan di masjid, azan zuhur sudah hujan, salam zuhur kamat lagi nggak perlu azan. Baik. Kemudian lanjutannya, walam yusabbih bainahuma syai'a. Dalam menjamak itu tidak perlu ada salat ba'diyah di antaranya. Maghrib ada ba'diyahnya? Ada. Tapi kalau kita menjamak jangan ba'diyah. Zuhur Asar, Zuhur ada ba'diyahnya? Ada. Maka kalau kita menjamak Zuhur dengan Asar tidak perlu ba'diyah Zuhur baru menjamak. Begitu salam Zuhur langsung qamat. Baik. Thumma taja'a hatta tala'al fajru. Lalu Nabi SAW tidur sampai terbit fajar. Nah, ini dalil dan ini dibawakan juga dalam Sahih Bukhari para jamaah bahwasanya apakah perlu witir di Muzdalifah? Al-zahir yang nampak tidak perlu witir. Yang lain witir. Tapi kalau di sini nampak tidak perlu apa? Witir. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 2 rakaat, tidur terus sudah. Fa shallal fajr hina tabayyana lahu as-subhu. Nah, ini perlu diperhatikan para jamaah. Nabi salat subuh kalau nampak pagi itu. Nampak. Ya, bukan nampaknya sama ahli hisab. Nampaknya sama mata kita semua. Ya, dek ahli hisab no. Ya, hisab wal palak no. Bukan nampak bagi dia. Nampak untuk semua. Ya. Baik. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. Ada azan dan ada ثم ركب القصواء. Kemudian Nabi menaiki untanya yang namanya apa? Al-Qaswa' hatta atal Mash'arul Haram. Sampailah Nabi ke Mash'arul Haram. Mash'arul Haram sekarang ada masjidnya. Tempatnya di mana? Muzdalifah. Fastaqbalal qiblah. Ini dia, selesai subuh hadap kiblat. Ya enggak mungkin kita ke sana sekarang karena masing-masing negara punya bagian para jamaah. Ya sudah, diam di tempat kita salat. Hadap kiblat. Fada'allah wa kabbarahu. Doalah kepada Allah, takbir. Dari mana kita tahu arah kiblat? Ada di papannya besar-besar. Kiblah mana? Ya.
Nah, doa selesai sholat subuh. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wa halalahu wa wahadahu. Tahlil la ilaha illallah. Dan ditauhidkan Allah. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Terus Nabi doa, zikir sampai mulai kuning. Berarti kuning mau apa? Mau terbit, nagin ngempok jalonokah? Ya. Fadafa qabla an tatlu asy-syamsu, Nabi pun keluar dari Muzdalifah sebelum terbit. Ini kesimpulannya para jamaah, pembahasan yang panjang ini. Keluar dari Arafah setelah terbenam matahari menuju Muzdalifah. Keluar dari Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari pada pagi tanggal 10. Kalau di sini kita sudah apa? Lebaran. Beda antara kita dengan Makkah itu 5 jam. Ya, kita di sini sekarang jam berapa? Jam 8. Baik. 18. Ya, di Makkah jam dunia. Makkah jam 3.18. Nah, ini kan ukurannya, misalkan taruhlah kita mulai hari raya jam berapa? Jam 7, karena itu adalah yang lebih utama untuk hari apa? Kurban, pagian. Baik, jam 7 berarti jam 2. Jamaah haji jam 2 tuh masih tidur di mana? Di Muzdalifah. Nah, masih tidur dia karena kita duluan pagi. Tapi yang jelas kan ya ada kesamaan, nyambung siangnya nanti. Ya. Di sini zuhur, di sana pagi. Jadi masih nyambung, ketemu hari masih. Ya, masih ketemu hari. Baik. Jadi ini intinya pembahasan ini para jamaah. Jadi Nabi dafa'a qabla an tatlu'a asy-syamsu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontar sebelum terbit matahari. Maka dalam as-sahihain dari Usama bin Zaid annahu su'il, "Kaifa kana yasiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dafa'?" Bagaimana cara Nabi berjalan waktu dia bertolak dari Arafah menuju Mina? Karena ingat gantian ya. Dari Arafah menuju Mina yang dibonceng itu Usama. Dari Arafah menuju Muzdalifah gitu. Dari Arafah menuju Muzdalifah dibonceng Usama. Dari Muzdalifah menuju Mina yang dibonceng itu adalah Al-Fadl. Al-Fadl ibnu Abbas, saudaranya Ibnu Abbas. Wa kana rajulan wasiman. Yang disebut oleh para syurah al-hadis, Al-Fadl ini orangnya gagah sekali para jamaah. Ya, ganteng sekali. Ya, misalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Al-Fadl. Baik. Nah, bagaimana cara Nabi jalan itu? Subhanallah. Ini sahabat para jemaah teliti. Ya, bitah ikeun ngatuan ngombecaran teleka. Saya ingat tuh anak. Ini sahabat tuh semuanya. Maka ini hujjah para jamaah, nggak ada urusan agama itu yang ketinggalan. Semua dibawakan oleh sahabat. Bayangkan bagaimana cara Nabi jalan. Ya, ketika dia bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, qala kana yasiru al-anaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yasirul anak imbisatus sair, namanya anak tuh imbisatus sair, ya jalan santai ya. Fa idza wajada fajwah, karena banyak orang masalahnya para jamaah, bagaimana mau nerobos banyak orang ya, banyak orang, akhirnya Nabi jalannya santai. Fa idza wajada fajwatan, kalau ada renggang, ada kesempatan, ada yang kosong di depannya, nassa ai syadda fis sair, dia jalannya lebih
lebih cepat. Ya, sehingga kita tidak menyakiti yang lainnya. Ini dia hadirin rahmatullah azza wajalla, intinya yaitu apa? Keluar dari Arafah setelah terbenam matahari, kemudian keluar dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak wukuf di Arafah. Kalau dia menuju Musdalifah, dia terbit matahari. Kalau dia di Mina, dia ada waktu terbit matahari. Kayana. Bau alang kayana. Penjelasan. Ya bekelecang Abu Sayyaf jalo ini. Ya. Jadi itu waktunya, Bu. Nah, sekarang itu yang wukuf siang. Kalau wukuf malam tidak ada ketentuan keluarnya. Masuk sebentar langsung keluar. Masuk sebentar takbir, tahlil, doa, keluar sudah cukup. Tapi bagi yang wukuf siang tidak boleh kalau dia musah ya keluar dari Eropa kecuali kapan? Setelah terbenam matahari. Nah, adapun setelah terbenam matahari dia telat keluar boleh. Namun sebelum terbenam matahari dia keluar, ini tidak boleh. Wallahu taala ala wal. Kenapa khutbatul hajjatul wada tidak populer? Populer sih. Ya. Ini sudah kita khutbahkan dulu, khutbah hajjatul wada itu para jamaah. Setelah Idul Adha dulu itu. Ya. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Ada itu. Baik. Orang tua berumur 60 tahun apakah boleh pergi haji atau umrah tanpa ditemani mahram? Kita katakan kalau apalagi 60 tahun, kalau dia wanita ya jangan. Ya, jangan. Memang secara aturan dari pemerintah Arab Saudi 60 tahun tidak ada masalah. Ya, tetapi kita akan kasihan. Terjadi apa-apa kita juga yang akan bingung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sah hukum wanita berhaji atau umrah tanpa ditemani mahram? Sah, tetapi dia berdosa. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa keistimewaan sahabat Usama sehingga ia bisa dicintai oleh Nabi? Bapaknya orang yang sangat dicintai oleh Nabi sampai diangkat sebelum datang pembatalan Usama ya atau Zaid bin Muhammad sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Ahzab ya, yang sedang kita kaji tafsirnya pagi Rabu, pagi Senin, pagi Sabtu, masih dalam surat Al-Ahzab. Jadi bapaknya adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diangkat menjadi anak angkat, kemudian dibatalkan oleh Allah. Siapa namanya? Zaid ibn Harithah. Waktu Nabi mengangkatnya Zaid ibn Muhammad. Bayangkan para jemaah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Abu Hurairah. Ya, ada pertanyaan? Hadis. Hadis sahih kena lagu ni. Oh, Muslim. In asabathu in amrahu kullahu khair. Wa laysa dhalika illa as-sarra fakana khairan lahu. Asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lahu. Apa pertanyaannya, Bu? Apa maksudnya? Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Kenapa menakjubkan? Semua urusan orang beriman itu baik semua.
itu tidak didapatkan kecuali untuk orang beriman saja ini para jamaah. Bagaimana mendapat kenikmatan dia bersyukur. Karena itu yang lebih cocok baginya kenikmatan. Nanti jangan-jangan dikasih musibah dia kafir nanti. Ya, dia syukuri. Karena itu lebih baik. Ketika ditimpa kemudaratan dia sabar. Allah kasih mudarat dia, tidak dikasih kenikmatan. Karena jangan-jangan dikasih kenikmatan nanti dia kafir juga. Karena orang bisa kafir dengan itu, bisa kafir dengan ini. Ya. Dia sabar ketika mendapat musibah dan bencana. Fakana khairal lahu. Karena itu lebih baik baginya. Maka oleh karena itu para jamaah, tidak perlu kita sesali apa yang kita terima ya. Misalkan kita sakit, datang sahabat yang menjenguk kita, sidanya maulah gatin deh, bagus benasib deh dah. Dia tidak tahu dirinya bagus nasibnya juga. Ya, kenapa? Karena masing-masing punya ujian. Yang sehat ujiannya syukur. Kita yang sakit ujiannya apa? Sabar. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ini maksudnya buhur. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan ya? Ketika kami safar silaturahim ke sanak keluarga daerah, di luar daerah, kami menginap di rumah bibi yang Nasrani. Bagaimana hukum kami menginap di rumah tersebut? Apa boleh kita sholat di rumah tersebut? Kita katakan kalau ada tidak ada patung, tidak ada apa-apanya, boleh. Wallahu taala ala wa alam. Adakah program wukuf malam diprogramkan oleh pemerintah? Enggak ada. Kenapa? Karena yang wukuf siang itu ngangkutnya aja sampai malam. Iya, wukuf siang itu saja ngangkutnya sampai malam. Orang jutaan orang. Bukan hanya dari Arab Saudi, dari seluruh dunia. Maka masing-masing punya tempat para jamaah. Haji Indonesia, haji ini, haji ini, haji ini. Jalan sekian, ini jalan untuk ini, jalan ini sekian untuk jalan untuk ini. Ring road itu semuanya punya. Ya, ini, haji Jazair, haji ini, semua dibuatkan oleh pemerintah sana. Ya. Maka oleh karena itu, dia Raja Abdul Aziz pernah diminta oleh orang-orang India, biar kami mengurus Mekah ini katanya. Ya, apa katanya? Urus dulu pasar di India itu baru urus Mekah katanya. Kenapa pasar di India saja nggak beres mengurus Mekah? Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, sama. Yusabbih, ya, termasuk mana yusabbih di sini adalah tidak perlu zikir juga. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita kemudian bagaimana tentang kitab Majmu' Syarif? Saya tidak tahu, saya tidak pernah baca kitab ini Majmu' Syarif. Wallahu taala ala wa alam.